Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Indra dari kelas A jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. Sebelum melanjut kepada topik pembahasan, saya berterima kasih kepada Bapak Agi Ahmad Ginanjar MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Definisi jual beli. Menurut bahasa, jual beli artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Dalam Islam, jual beli juga disebut dengan al-ba'i, yang secara bahasa berarti memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad yang sering mengganti. Seperti disinggung sebelumnya, jual beli di era sekarang bisa dilakukan dengan cara online. Nah, jual beli secara online ini juga biasa disebut dengan e-commerce ataupun bisa disebut dengan perdagangan elektronik. E-commerce merupakan salah satu hasil dari penerapan internet, dalam hal ini ekonomi digital pada bidang ekonomi. Yang kedua adalah akad jual beli online. Al-Quran dan hadis juga dijadikan dasar hukum. Bolehnya jual beli merupakan landasan bagi umat Islam, bahwa Islam melakukan jual beli harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di antaranya menggunakan prinsip saling merelakan. Itu juga merupakan pusat utama ataupun poin utama yang menghadirkan saksi apabila jual belinya dengan cara kredit. Juga melakukan akad ini juga menggunakan ijab qabul yang benar dan disepakati oleh ulama. Para ulama juga sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam syariat Islam juga, yakni fikih muamalah, pembahasan mengenai jual beli dijabarkan dengan sangat detail. Kegiatan jual beli ini juga tentu harus disertai dengan akad yang jelas agar terhindar dari penyelewengan dari pihak satu untuk sengaja merugikan pihak lainnya. Akad inilah yang memiliki banyak macam pembahasan dari para ulama ahli fikih. Praktek yang dijabarkan juga dalam jual beli online juga tidaklah sama dengan praktek jual beli konvensional, sebab cara transaksi online juga tidak perlu menghadirkan barang secara fisik yang dijual belikan, dan transaksi ini juga pembayarannya tidak menggunakan uang fisik tetapi melalui sistem transfer bank. Juga sementara suatu akad dapat dilakukan apabila telah memenuhi rukun yang ditetapkan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah akidain atau pihak-pihak yang melakukan akad. Yang kedua adalah makud alaih atau objek yang diakadkan. Yang ketiga adalah sigot atau ucapan ijab qabul. Nah, dalam jual beli online ini juga, agar unsur-unsur di atas dapat dipenuhi, maka lebih mengedepankan unsur komunikasi atau sigot dan adanya jaminan pihak ketiga dalam bertransaksi. Karena dalam kegiatan jual beli online ini, proses yang dibangun adalah kepercayaan antara kedua belah pihak agar transaksi yang dilakukan berjalan lancar semestinya. Juga sebagaimana diungkapkan oleh Ijuddin Muhammad Hujjah, bahwa ijab dan qabul, adanya komunikasi memang harus mutasil ataupun saling nyambung-menyambung, yakni dilakukan dalam satu majelis. Akad adalah dan kondisi bukan fisik, di mana kedua belah pihak itu berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontak. Nah, di sini juga ada hal-hal yang ataupun model akad yang dapat diterapkan dalam sistem transaksi jual beli online ini juga, yaitu terdiri dari akad salam dan akad istina. Sebelumnya, akad salam adalah secara terminologi akad jual beli yang online ini adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Nah, juga yang kedua adalah akad istisna. Akad istisna ini juga adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Dalam transaksi akad ini juga penjual menerima pesanan barang yang belum ada dari pihak pembeli agar dibuatkan secara custom sesuai dari keinginan dari pihak pembelinya. Yang selanjutnya adalah hukum jual beli online. Dalam artikel jurnal Al-Daulah UIN Alauddin Makassar Vol 6 nomor 2,
yang ditulis oleh Munir Salim dijelaskan bahwa mayoritas ulama menghalalkan transaksi seperti jual beli online selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan. Jual beli produk secara online juga bisa dibilang sah jika produk tersebut diberikan spesifikasi jelasnya, baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk model, dan hal-hal lainnya memenuhi jasa jual barang. Dan juga pada intinya dalam Islam jual beli secara online juga hukumnya sah asalkan kedua belah pihak sudah mengetahui identitas barang yang diperjualbelikan dan memenuhi syarat-syarat jual beli serta tidak adanya unsur penipuan dalamnya. Yang ketiga adalah komponen jual beli. Ada beberapa komponen jual beli yang jual belikan online atau e-commerce. Nah, pihak-pihak tersebut disebut sebagai komponen-komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Nah, komponen-komponen tersebut terdiri dari yang pertama adalah virtual atau physical smart card virtual atau physical smart card. Nah, media ini juga menggunakan pembeli agar menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir atau di kasir di counter. Penyerahan kartu kredit ini juga tidak dilakukan secara fisik lagi, tetapi melalui alat yang disebut dengan smart card. Nah, ini juga menjadi pilihan yang utama dalam jual beli online. Yang kedua adalah virtual point of sale. Nah, sebagai tempat penjualan, tentunya penjual harus mempunyai software aplikasi yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi online antara lain marketing 5 tempat jualan online. Nah, yang ini menyediakan interface untuk operasi-operasi penjualan. Yang ketiga adalah virtual acquirer atau payment gateway. Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual ini akan melakukan otoritas kartu kredit kembali kepada pihak bank yang bekerja sama dengan Visa atau Mastercard sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak, seperti itu. Nah, yang keempat adalah Visa Credit Card. Visa adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi online di internet. Mereka bekerja sama di seluruh bank Indonesia dan pihak-pihak pengembang software jual beli online. Yang keempat adalah jenis-jenis transaksi online. Transaksi online ini juga banyak sekali dilakukan dan bisa diakses dimanapun juga. Yang pertama adalah transfer antar bank. Jenis transaksi ini juga sangat dimudahkan bagi semua masyarakat dan bagi bisnis-bisnis online juga. Mengapa? Karena kelebihan lainnya adalah mudah dikonfirmasikan bagi si penerima dan pengirim. Prosesnya juga adalah pertama-tama pembeli mengirim sejumlah uang yang telah disepakati. Setelah selesai dikirim lalu konfirmasikan kepada penjual, maka penjual juga akan mengirim barang yang dijanjikan. Menggunakan sistem pembayaran ini juga sebelum melakukan pengiriman harus memiliki sistem kepercayaan yang tinggi karena tidak sedikit kasus penipuan setelah uang yang dikirim ternyata barang tidak dikirim. Nah, yang bisa dijadikan patokan oleh pembeli adalah kredibilitas penjual yang memiliki reputasi baik dan memiliki kerjasama dengan bank. Dengan demikian akan lebih aman saat bertransaksi. Yang kedua adalah cash on delivery atau biasa disebut COD, merupakan metode yang dilakukan pembayaran konvensional di mana pembeli dan penjual bertemu langsung. Keuntungan yang menggunakan transaksi ini adalah penjual dan pembeli bisa dengan leluasa melakukan proses transaksi. Pembeli ini juga bisa dengan leluasa melihat secara detail barang yang dijual. Transaksi langsung ini juga memungkinkan terjadinya tawar-menawar. Kekurangannya adalah sistem dari COD ini juga keamanan baik antara penjual dan maupun pembeli. Untuk meminimalisir hal tersebut, sebaiknya pertemuan dilakukan di tempat umum atau ditemani oleh teman. Yang ketiga adalah rekening bersama. Rekening bersama ataupun rekber adalah metode pembayaran yang disebut dengan istilah escrow. Escrow ini walaupun sama-sama menggunakan bank, namun ada perbedaannya. Pada metode transfer bank, pihak ketiganya adalah bank tempat penjual membuka rekening, sedangkan pada rekening bersama yang menjadi pihak ketiganya adalah lembaga pembayaran yang sudah dipercaya oleh penjual maupun pembeli. Nah, menggunakan metode pembayaran ini lebih terjamin keamanannya karena uang hasil pembayaran akan dikirim kepada penjual jika barang sudah sampai ke pembeli. Nah, jika terjadi masalah, yang dikirim bisa dikembalikan kepada pembeli. Biasanya sistem ini juga digunakan pada sistem kegiatan bisnis antar member. Yang kelima adalah kaidah fikih jual beli online. Dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan jual beli secara online adalah
Al-islu fil mu'alamati illa hajatil yudallu dalila ala tahramiha. Hukum asal adalah dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, karena jual beli merupakan salah satu perbuatan muamalah, maka hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian jual beli online juga termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh. Hal ini tercermin dari mubahnya pertukaran transaksi barang dan jasa melalui media elektronik. Pesatnya perkembangan ini dimungkinkan mengingat perdagangan melalui jaringan komputer menjanjikan efisiensi baik dari segi waktu dan biaya, serta kenyamanan dalam bertransaksi bagi konsumen dibandingkan dengan pola bertransaksi secara tradisional. Nah, dan secara bisnis juga, keuntungan going inline bisnis adalah potensi untuk menghindari biaya operasional kantor atau outlet dan administrasinya yang diperkirakan setiap transaksi konvensional membutuhkan biaya 12 kali dibandingkan transaksi di cyberspace. Nah, yang keenam adalah jual beli online dalam perspektif Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa Allah menghalalkan adanya jual beli. Yang diharapkan oleh Allah adalah riba. Nah, untuk itu proses jual beli adalah sesuatu yang halal dan tidak dilarang. Dalilnya sebagaimana ayat berikut, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam syariat Islam tidak melarang jual beli karena ada manfaat dan tujuan sosial yang ingin diraih. Manusia membutuhkan aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika hal ini dilarang, tentu saja manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal sangat banyak kebutuhan hidup manusia dan tidak dapat dipenuhi secara sendirian. Yang kedua adalah dalam sunnah Rasul. Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan atau secara kontan. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Dalil tersebut menunjukkan bahwa mensyariatkan bahwa proses jual beli adalah hal yang diperbolehkan. Begitupun dengan barang yang berbeda jenisnya. Hal ini diperbolehkan asalkan tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberi peluang keluasan bagi hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan ini juga tidak pernah terputus dan tidak bakal berhenti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Di antara hikmah disyariatkannya jual beli ialah agar seorang muslim dapat dengan mudah mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada di tangan saudara tanpa ada kesulitan yang berarti. Kesimpulan dari bisnis jual beli online dan perspektif Islam ini adalah, dalam Islam jual beli ini adalah memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti, dan hukum yang dilaksanakan jual beli online juga adalah boleh diperbolehkan asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Komponen jual belinya juga sudah sangat jelas, yaitu dari memakai virtual smart card, virtual point of sale, virtual acquire atau payment gateway, Visa credit card. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis transaksi online yang juga terdiri dari transfer bank, cash on delivery, dan rekening bersama. Berkaitan dengan jual beli juga, karena jual beli adalah perbuatan muamalah, maka hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam syariat Islam juga tidak melarang jual beli karena ada manfaat dan tujuan sosial. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.